Suasana di malam tahun baru Kang Deddy Mulyadi ketika masih menjabat sebagai anggota DPR RI Komisi 4 kedatangan seorang tamu istimewa yaitu Ibu Kelinci panggilan akrabnya. Mereka tidak bisa kemana-mana dikarenakan hujan lebat di malam tahun baru ini. Kang Deddy Mulyadi akhirnya masak bareng bersama Teteh Akila atau Ibu Kelinci. Di video ini terlihat Kang Deddy Mulyadi sangat akrab dengan Teteh Akila sampai KDM godain Teteh Akila ketika sedang mengupas bawang. Malam yang paling seneng itu adalah teman-teman yang jaga di jalan. Kepolisian disu, kenapa? Karena situasi tahun baruannya relatif tidak mencemaskan. Karena makin banyak orang kadang-kadang mencemaskan. Tapi mudah-mudahan hujannya nanti jam 7, jam 8 reda ya. Malamnya kita bisa bikin acara di depan, kasihan orang pada datang ribuan ke sini. Hujan-hujan, sore-sore belum jam 5. Apalagi sekarang ditemani Koki. Koki yang lagi melamun sendiri, kesepian, kebingungan, galau. Karena apa? Karena bayi kelincinya tidak bersama. Sedih. Dia kan perempuan. Ayo, kita bikin nasi goreng. Ayo coba. Aduh. Awas ya, itu tangan yang ada kuteknya jangan kepotong. Nah, kita mau dibikin nasi goreng. Tenang, jangan grogi ya. Jangan grogi. Bawang. Itu tenang, itu jangan dipotong. Oh, nanti ke rumah sakit kita. Aduh. Udah bisa. Belajar di mana motongin bawang? Bisa motongin bawangnya segini mah. Segini. Tambah satu lagi bawangnya. Nah. Tambah lagi. Weh, itu bisa, bukan hanya cantik. Udah rajin dia sekarang. Suasana mesra yang diciptakan oleh Kang Deddy Mulyadi dengan terus menggoda Teh Akila. Dibumbui dengan candaan-candaan ringan seperti pilihan antara nasi goreng dan nasi cantik. Menunjukkan keakraban dan kedekatan yang luar biasa. Reaksi Teh Akila yang terbengong menunjukkan betapa tidak terduganya godaan-godaan tersebut, namun juga menunjukkan bahwa ia nyaman dan menerima perlakuan tersebut. Puncak kehangatan terlihat pada momen Kang Deddy Mulyadi menawarkan pete sebagai bahan tambahan untuk nasi goreng. Sikap KDM yang akhirnya mengalah ketika Teh Akila menyatakan tidak suka pete menunjukkan kesigapan dan perhatiannya terhadap selera dan kesukaan Teh Akila. Pakai cabai. Kamu mau nasi goreng? Kamu mau nasi goreng, mau nasi cantik? Aduh, weh. Gimana dadu? Apa? Kenapa? Apa ada istilahnya? Ada istilah apa aja? Ada yang gini, ada yang gini. Oh, yang gini dong. Pingin potongnya. Awas. Jangan kegede, itu kegede banget. Gede banget. Potongnya gitu. Oke. Ya sini dong. Aduh. Ini bukan sekadar romantisme biasa, melainkan perhatian dan penyesuaian yang menunjukkan tingkat kedekatan dan kepekaan yang tinggi. Sikap KDM yang mau mengalah menunjukkan bahwa kebahagiaan dan kenyamanan Teh Akila lebih diutamakan. Secara keseluruhan, interaksi ini menunjukkan suasana yang hangat, lucu, dan menyenangkan. Candaan-candaan yang dilayangkan KDM tidak menyinggung, melainkan menciptakan suasana yang rileks dan menyenangkan bagi keduanya. Sikap KDM yang fleksibel dan peka terhadap selera Teh Akila menunjukkan sebuah hubungan yang saling menghormati dan menghargai. Nah, gitu dong, ya bentar dong. Pelan potongnya ya. Pelan potongnya. Pelan. Apa sini jangan dipotong. Kan urusannya panjang, kita jangan sampai tidak tahun baruan nanti. Ya, urusannya panjang. Karena perempuan itu walaupun dia ahli desain grafis, dapur tetap adalah kekuatan utama. Mau pakai ini nggak? Nggak suka? Suka tapi enggak.
Nggak mau. Kenapa? Enggak, boleh deh, boleh. Hah? Nggak, nanti nggak dimakan, kasihan jadi Enggak. bau. Hah? Enggak. Nggak, jangan, udah jangan. Aku yang awal. Tadinya aku pengen pakai petek, biar aku yang. Nggak. Adegan akhir di mana Kang Deddy Mulyadi mengambil kerupuk sebagai pelengkap nasi goreng sembari menggoda Teh Akila mengenai stresnya kuliah menunjukkan kelanjutan dari suasana hangat dan nyaman. Ini menunjukkan bahwa candaan dan godaan bukanlah sesuatu yang mengganggu, melainkan bagian dari interaksi mereka yang alami dan nyaman. KDM menunjukkan empati dan perhatian dengan menanyakan kondisi Teh Akila mengenai tugas kuliahnya. Momen Kang Deddy Mulyadi menyajikan nasi goreng kepada Teh Akila merupakan puncak dari keakraban mereka. Tindakan ini bukan sekadar suapan biasa, melainkan ungkapan perhatian dan kedekatan yang sangat romantis. Ini menunjukkan tingkat kepercayaan dan kenyamanan yang tinggi di antara keduanya. Pesan akhir Kang Deddy Mulyadi kepada netizen untuk tidak cemburu menunjukkan kesadaran akan dampak video tersebut terhadap publik. Ini juga menunjukkan bahwa KDM menghargai batas antara kepribadian dan kehidupan publiknya. Meskipun menunjukkan keakraban yang tinggi dengan Teh Akila, ia juga mengakui bahwa interaksi tersebut dapat menimbulkan berbagai persepsi dari publik. Kerupuk itu ringan. Biar hidupmu lebih ringan bersama aku. Waduh. Dia manyun aja dari kemarin. Pusing. Ngerjain tugas revisian terus. Mohon aku jangan diganggu ya. Aku pengen sendiri. Aku pusing dengan revisian yang aku alami. Nah, ada mana? Aduh. Dong, sini dong. 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 Oh. Dulu. Kenapa? Capek-capek. Kenapa emang nggak suka capek? Loh, waktu itu makan. Maksudnya jangan kayak gitu. Maksudnya? Harus diulek. Oh, dipotongin gini nggak suka? Kamu emang suka diulek? Jangan, nggak boleh. Jangan dulu diulek-ulek sekarang. Hah? Enak. Yang bener, kamu jangan ngeliatin saya. Enak. Hah? Benar. Cobain sama kamu. Sebenarnya sih kurang asin kalau standar aku. Kurang. Tapi ini akan menjadi gini ya. Aku sebenarnya ngurangin sengaja. Kalau kebiasaan kita makan selalu asin, itu ketika nanti kurang garam dikit, rasa nggak enak. Tapi kalau dibiasakan untuk tidak selalu asin, ketika merasa garamnya lebih, itu terasa nanti asin. Ini akan menjadi enak. Asinnya ganti sama ini. Atau mau tambah garam? Pakai kerupuk. Ya. Woi, nakal. Kamu jangan iri sama aku ya. Kita makan dulu nasi goreng spesial. Namanya nasi goreng iris hati. Karena nasi goreng ini membuat hati menjadi teriris. Ya. Selamat tahun baru. Tahun depan punya harapan baru. Karena kita punya presiden baru. Punya gubernur baru. Dan punya istri baru.